Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, para generasi Smart School dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di kelas sejarah Indonesia Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Baik anak-anakku para generasi Smart School, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, mari kita mengisi presensi hari ini. Silahkan di-scan QR Code yang sudah Bu Guru tampilkan di layar TV Smart yang ada di sekolah masing-masing. Diisi sesuai dengan data anak-anakku sekalian. Bu Guru beri waktu ya. Sudah? Baik. Next. Memulai pembelajaran kita hari ini seperti biasa, Bu Guru selalu memberikan sebuah kalimat motivasi. Anak-anakku sekalian, para generasi Smart School, dimanapun kalian berada, adapun kalimat motivasi hari ini berasal dari seorang aktivis dan penulis buku kenamaan dari Kanada. Siapa dia? Ya, sesuai dengan yang sudah tampil di slide kita, dia adalah Naomi Klein. Anak-anakku sekalian, Naomi Klein pernah mengatakan bahwa demokrasi itu bukan hanya untuk memilih, tetapi itu adalah hak untuk hidup bermartabat. Sejatinya negara kita Indonesia jauh sebelum terbentuknya bangsa Indonesia itu sendiri atau negara Indonesia itu sendiri, ketika masih berbentuk sistem peninggalan leluhur yang masih berupa kerajaan, Indonesia atau bangsa kita sudah terkenal sebagai sebuah bangsa yang bermartabat. Tugas kita adalah menjaga marwah tersebut. Nah, salah satu hal kecil yang bisa anak-anakku sebagai generasi penerus lakukan adalah dengan semangat belajar sejarah. Kenapa? Karena dengan belajar sejarah, kalian mengenali negara kalian. Kalian mengenali bangsa kalian. Dengan begitu akan tumbuh cinta tanah air di dada kalian. Next. Baik anak-anakku sekalian, memulai pembelajaran kita hari ini. Di sini Bu Guru sudah menampilkan beberapa gambar. Tahukah kalian gambar apa yang Bu Guru tayangkan? Ya, benar. Ini adalah beberapa bangunan ikonik yang ada di Indonesia. Tetapi tahukah kalian bagaimana sejarah didirikannya bangunan-bangunan ini dan apa peranannya sejak dahulu? Untuk membahas pertanyaan itu, kita akan menjawabnya dalam pembelajaran kita hari ini. Next. Anak-anakku sekalian, yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana dinamika politik di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Namun yang kita bahas yang lalu itu lebih fokus pada pembelajaran tentang politik yang ada di dalam negeri. Pada dasarnya, demokrasi yang ada di Indonesia itu dilaksanakan di mana dia lebih terfokus pada penguasaan Insinyur Soekarno pada saat itu pada masa demokrasi terpimpin. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah pelaksanaan politik luar negeri di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin juga terjadi secara sentralistik? Jawabannya ternyata pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin juga didominasi oleh hasrat dan cita-cita dari bangsa daripada Presiden Insinyur Soekarno pada saat itu. Next. Nah, sekarang bagaimana Insinyur Soekarno pada saat itu bagaimana dia merealisasikan konsep politik luar negeri yang ada pada masa demokrasi terpimpin? Ternyata Insinyur Soekarno pada saat itu gencar sekali melakukan promosi internasional, di mana pada saat itu Insinyur Soekarno memberikan gagasan yaitu Nasakom. Masih ada yang ingat apa yang dimaksud dengan Nasakom? Ya, benar. Yang dimaksudkan dengan Nasakom adalah nasionalisme agama komunis, di mana elemen-elemen yang ada di dalam Nasakom ini diharapkan mampu untuk melawan Nekolim. Apa yang dimaksud dengan Nekolim? Ya, yang dimaksudkan dengan Nekolim adalah neokolonialisme dan imperialisme. Anak-anakku sekalian,
Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah seperti apa sih pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin? Kalau yang terdahulu kita sudah membahas tentang demokrasi liberal, ternyata pada masa demokrasi liberal pelaksanaan politik luar negerinya berjalan secara bebas dan aktif. Ternyata pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin, politik luar negeri kita juga berjalan secara bebas dan aktif. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan politik luar negeri bebas aktif? Ya, pemaknaan bebas di sini adalah Indonesia bebas dalam menentukan nasibnya sendiri dan tidak tergantung pada salah satu blok yang terbentuk di dunia pada saat itu, di mana ada blok barat yang lebih cenderung pada ideologi liberalis kapitalis, kemudian ada blok timur yang lebih cenderung pada faham sosialis komunis. Sedangkan pemaknaan aktif bahwasanya Indonesia akan selalu aktif dalam semua kegiatan perdamaian yang ada di dunia. Anak-anakku sekalian, tapi tahukah kalian ternyata dalam konsep dan kenyataannya itu jauh berbeda. Dalam realita yang ada tidak sesuai dengan ekspektasi awal, di mana kita ketahui bahwa ternyata politik luar negeri Indonesia pada saat itu lebih condong ke blok timur. Masih ada yang ingat tadi? Blok timur itu adalah lebih condong kepada paham sosialis komunis, di mana ini ditandai bahwasanya Indonesia pada saat itu lebih banyak bekerja sama dengan negara-negara blok timur. Ada yang masih ingat negara-negara mana saja yang termasuk dalam blok timur? Ya, benar. Salah satu beberapa contoh diantaranya adalah Uni Soviet, kemudian Korea Utara, Vietnam Utara, kemudian Cina, dan juga ada Kamboja. Baik. Anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran hari ini, kita akan lebih fokus pada politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Adapun yang akan kita bahas hari ini adalah terkait masalah Oldevo dan Nevo, kedua tentang politik mercusuar, ketiga tentang gerakan non-blok, dan yang terakhir tentang bagaimana sih terjadinya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Sesungguhnya di dalam materi ini juga dibahas tentang bagaimana pembebasan Irian Barat. Tapi ketika kalian menyimak penjelasan Bu Guru di pertemuan sebelumnya, materi itu sudah kita bahas dalam dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan lebih fokus kepada 4 kajian yang sudah Bu Guru jelaskan. Baik anak-anakku sekalian, mari kita masuk pada kajian yang pertama, yaitu apa sih yang dimaksud dengan Oldevo dan Nevo. Anak-anakku sekalian, terkait masalah Oldevo dan Nevo, ini merupakan 2 buah gagasan yang dikeluarkan oleh Insinyur Soekarno, di mana pertama kali Insinyur Soekarno mengeluarkan ini pada konferensi negara-negara yang ada di gerakan non-blok yang pada saat itu dilakukan di Serbia, yaitu tepatnya pada tahun 1961. Nah, adapun yang dimaksud dengan Oldevo atau Old Established Force adalah kita fokus pada kata old. Jadi, kita fokus pada kata old. Apa itu old? Ya, tua atau lama. Jadi yang menjadi ciri-ciri dari Oldevo di sini adalah notabene-nya mereka terdiri dari negara-negara yang sudah lama atau negara-negara yang sudah mapan pada saat itu. Kemudian, ciri yang berikutnya adalah negara-negara yang tergabung dalam Oldevo adalah mereka yang memiliki paham kapitalis. Kemudian yang ketiga, negara-negara Oldevo itu adalah negara yang notabene-nya pro dengan kolonialisme. Bisa dipahami ya istilah-istilah ini anak-anakku? Jadi kita akan lihat negara-negara mana saja yang tergabung dalam Oldevo.
Jadi negara-negara yang tergabung dalam Oldevo, misalnya Amerika Serikat, kemudian ada Prancis, kemudian ada Inggris. Di negara Asia sendiri, ternyata Jepang juga termasuk dalam negara Oldevo, yang notabene-nya mereka adalah negara-negara yang sudah mapan yang menerapkan paham kapitalis dan pro dengan kolonialisme. Lalu selanjutnya, apa yang dimaksud dengan NEVO atau Newly Emerging Force? Jadi kita fokus pada kata new. Jadi tadi ada kata all, sekarang kata new. Jadi yang menjadi ciri-ciri daripada NEPO adalah anggotanya terdiri dari negara-negara yang baru new, baru merdeka, atau dalam hal ini baru mencari kepribadian bangsanya. Kemudian yang kedua, all adalah lawan dari new, mereka kontra dari kapitalisme, jadi tidak Bu Guru silangnya, tidak kapitalis. Kemudian yang ketiga, mereka juga tidak melakukan kolonialisme. Nah, negara-negara mana saja yang termasuk dalam NEVO? Contohnya adalah Indonesia, kemudian ada India, kemudian ada Yugoslavia, kemudian juga termasuk negara-negara Asia dan Afrika pada umumnya. Sampai di situ dipahami ya anak-anakku sekalian? Boleh kita lanjut? Boleh. Baik. Anak-anakku sekalian, ternyata pada masa demokrasi terpimpin kita lihat bahwa Indonesia pada saat itu lebih condong kepada negara-negara, sebentar ya anak-anakku, lebih condong kepada negara-negara yang merupakan negara sosialis komunis. Berarti Indonesia itu lebih banyak bekerja sama dengan negara-negara anggota NEVO. Jangankan bekerja sama, di slide yang terdahulu Bu Guru sampaikan bahwa salah satu negara yang termasuk NEVO adalah Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas apa yang menjadi bukti kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara anggota NEVO. Yang pertama, ternyata dengan dibuatnya Poros Jakarta-Peking. Jadi apa yang dimaksudkan dengan Poros Jakarta-Peking? Ini mempertegas hubungan antara Jakarta dengan Cina. Kemudian yang kedua, membuat Poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, dan Pyongyang, di mana ini mempertegas hubungan antara Indonesia, kemudian Kamboja, kemudian Vietnam Utara, dan juga Korea Utara. Jadi sangat jelas ya anak-anakku, posisi Indonesia pada saat itu berada di mana? Oldevo atau NEVO? Ya, benar. Dia posisinya lebih cenderung ke NEVO. Anak-anakku sekalian, lantas apa yang menjadi dampak dari dibuatnya poros tadi? Ternyata di sini Bu Guru memberikan inti daripada itu, yaitu pertama, ruang gerak diplomasi pada saat itu Indonesia di kancah internasional menjadi sempit. Kemudian yang kedua, Indonesia pada saat itu terkesan memihak pada Partai Sosial Komunis atau paham sosial komunis. Anak-anakku sekalian, mungkin seperti itu pembahasan tentang Oldevo dan NEPO, dan selanjutnya kita akan lanjut pada materi tentang bagaimana pelaksanaan politik mercusuar. Anak-anakku sekalian, para generasi Smart School yang sama berbahagia. Adapun yang dimaksud dengan politik mercusuar adalah politik yang dijalankan oleh presiden kita pada saat itu, yaitu Soekarno, dengan anggapan bahwa Indonesia lah yang akan menjadi mercusuar yang menerangi negara-negara NEVO di seluruh dunia. Wah,
ternyata ada cita-cita besar dari Insinyur Soekarno pada saat itu, di mana dia menginginkan bahwa Indonesia lah yang memimpin, kemudian menerangi seluruh negara-negara yang termasuk NEVO di seluruh dunia. Cita-cita yang sangat baik, bukan? Nah, apa yang menandakan bahwasanya pada saat itu Insinyur Soekarno memiliki cita-cita yang demikian? Ini ditandai dengan adanya pelaksanaan pesta olahraga besar-besaran yang terjadi di antara tahun 1962 hingga 1967, di mana pelaksanaan pesta olahraga besar-besaran ini biasa juga disebut dengan Ganevo. Jadi, inti daripada politik mercusuar itu sebenarnya ada dua ya, Nak. Pertama, tentang bagaimana perayaan atau aktivitas yang besar pada saat itu di skala internasional. Jadi itu tentang activity, kemudian juga ada dari segi fisik atau fisikalnya, yaitu ditandai dengan adanya proyek-proyek pembangunan besar di Indonesia pada saat itu. Nah sekarang, mari kita lihat dulu apa yang menjadi proyek-proyek mercusuar di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Pertama, pembuatan GBK atau Gelora Bung Karno atau juga disebut dengan Stadion Senayan. Kenapa? Karena pada saat itu Gelora Bung Karno ini dijadikan sebagai tempat dilaksanakannya Ganevo. Kemudian yang kedua, gambar apa ini anakku? Iya benar, ini adalah Tugu Monumen Nasional atau biasa juga kita kenal dengan Monas. Ada yang sudah pernah ke sana? Nah, ini ternyata adalah salah satu produk dari politik mercusuar Soekarno di Indonesia. Kemudian yang ketiga, ada patung selamat datang disertai dengan Hotel Indonesia. Makanya patung ini juga biasa disebut dengan patung selamat datang di Bundaran HI. Kedua-duanya merupakan hasil daripada proyek mercusuar. Kemudian yang selanjutnya ada gedung MPR dan DPR. Selanjutnya ada patung Dirgantara atau biasa juga disebut dengan patung Pancoran. Dan yang terakhir ternyata ada, apa ini nak? Ini adalah jembatan Ampera yang ada di Palembang. Jadi tujuan daripada politik mercusuar ini pada dasarnya adalah untuk menunjukkan kepada dunia pada saat itu, yang merupakan cita-cita dari Soekarno, bahwasanya Indonesia adalah sebuah negara yang berpengaruh dan besar. Bisa dipahami ya anak-anakku? Iya. Nah sekarang kita akan lihat bagaimana dampak dari pembangunan besar-besaran proyek mercusuar. Nah anak-anakku sekalian, ternyata dikatakan bahwa dengan adanya pembangunan besar-besaran proyek mercusuar ini kemudian berdampak terhadap kondisi ekonomi di Indonesia yang semakin berat. Loh kok berat? Ya jelas berat. Kenapa? Karena pada saat itu yang dilakukan adalah bangunan-bangunan ikonik, otomatis bangunan yang membutuhkan anggaran yang besar. Dan tentu ini akan berdampak pada kondisi ekonomi kita pada saat itu yang dirasakan semakin berat. Kondisi ekonomi yang semakin berat tentu nanti akan membuat terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Apa bukti bahwa Indonesia pada saat itu mengalami krisis ekonomi? Salah satu buktinya adalah dengan melonjaknya harga bahan-bahan pokok pada saat itu, termasuk harga minyak tanah. Kemudian pendapatan pada saat itu terjadi juga inflasi, pendapatan negara berkurang dan seterusnya. Dan dengan adanya krisis ekonomi yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin, dengan adanya proyek mercusuar tersebut, ini pada akhirnya mengakibatkan pudarnya kepercayaan rakyat pada saat itu terhadap Presiden Insinyur Soekarno. Bisa dipahami ya anak-anakku sekalian? Baik, selanjutnya kita akan masuk pada inti materi kita yang ketiga, yaitu tentang gerakan non-blok atau biasa juga diakronimkan dengan GNB. Nah sekarang kita lihat ya, GNB itu didirikan dengan tujuan untuk menyikapi persaingan antara blok barat dengan blok timur, blok barat dengan liberalis kapitalis, kemudian blok timur dengan sosialis komunisnya, di mana ini terjadi sekitar awal tahun 1960-an, yaitu pasca
Perang Dunia Kedua. Dan ini kemudian memancing terjadinya Cold War atau apa itu? Perang dingin. Benar sekali anak-anakku. Jadi kenapa harus dihindari yang seperti ini? Karena tentu dengan terjadinya perang, ini berarti bahwa perdamaian dunia pada saat itu tengah terancam. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan melihat siapa-siapa saja yang menjadi pemrakarsa dari berdirinya Gerakan Non-Blok atau GNB. Pertama, ada Insinyur Soekarno yang merupakan Presiden dari Indonesia. Kemudian yang kedua, ada Perdana Menteri Jawaharlal Nehru yang merupakan Perdana Menteri dari India. Kemudian yang ketiga, ada Gamal Abdul Nasser yang merupakan Presiden Mesir. Kemudian yang selanjutnya ada Joseph Broz Tito yang merupakan Presiden dari Yugoslavia. Dan yang terakhir ada pihak dari negara Ghana yaitu Perdana Menteri Kwame Nkrumah. Baik, anak-anakku sampai di situ bisa dipaham ya. Jadi tentang pemrakarsa gerakan non-blok pada saat itu terdapat 5 negara inti yang kemudian disusul dengan keanggotaan negara-negara lainnya nanti dalam gerakan non-blok ini. Baik, sekarang kita lihat apa sih yang menjadi tujuan dari pendirian gerakan non-blok ini. Anak-anakku sekalian, sejatinya gerakan non-blok ini didirikan yaitu pada sekitar tahun 1961, di mana pada saat itu dilakukan konferensi tingkat tinggi yang pertama. Nah, kemudian kita akan melihat apa sih yang menjadi tujuan daripada gerakan non-blok ini. Pertama, yaitu untuk menentang imperialisme dan kolonialisme. Jangan sampai ada lagi deh penjajahan yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, bagaimana menyelesaikan sengketa secara damai. Jadi menghindari peperangan tetapi dilakukan secara damai. Kemudian yang ketiga, mengusahakan pengembangan sosial ekonomi agar tidak dikuasai oleh negara maju. Kemudian yang terakhir, bagaimana gerakan non-blok bisa memberikan sumbangsinya dalam membantu proses perdamaian dunia. Salah satu hal yang dilakukan pada saat itu adalah mengurangi ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Wah, sangat luhur sekali berarti daripada tujuan pendirian gerakan non-blok. Anak-anakku sekalian, dilihat dari gerakan non-blok yang berdiri di tahun 1961, tahukah kalian ternyata ada peranan besar yang dilakukan Indonesia pada saat itu. Ternyata jauh sebelumnya ketika Indonesia itu atau gerakan non-blok itu berdiri, di konferensi Asia Afrika yang dilakukan pada bulan Juli 1955, itu sudah ada gagasan bahwasanya akan didirikan gerakan non-blok. Jadi jauh sebelumnya pada saat itu sudah ada pemrakarsa bahwasanya akan didirikan gerakan non-blok pada saat itu. Jadi nanti memang didirikan pada saat KTT, kemudian pada saat itu juga diketahui bahwa Indonesia memiliki pengaruh karena ternyata jauh sebelumnya sudah ada gagasan tentang bagaimana berdirinya gerakan non-blok di dunia pada saat itu. Nah, anak-anakku sekalian, sampai di situ bisa dimengerti ya. Baik, kita akan lanjut pada materi terakhir atau fokus materi terakhir pada hari ini, yaitu tentang konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Jadi anak-anakku, sebenarnya terkait dengan masalah ini, sebelumnya Bu Guru juga sudah pernah mengulik sedikit di pertemuan sebelumnya. Namun, mari kita fokus kembali bagaimana sih latar belakang kemudian bagaimana proses jalannya konfrontasi dengan Malaysia. Anak-anakku sekalian, terjadinya konfrontasi dengan Malaysia itu dilatar belakangi karena Perdana Menteri Malaysia pada saat itu ingin mengumumkan bahwasanya akan dibentuk Federasi Malaysia, di mana Federasi Malaysia ini terdiri dari wilayah-wilayah seperti Sabah, Sarawak, Malaysia itu sendiri, Singapura, dan Brunei. Tapi tahukah kalian, ternyata keinginan daripada Malaysia untuk membentuk Federasi Malaysia pada saat itu ditentang oleh 2 buah negara.
Siapa itu? Dia adalah Filipina dan Malaysia. Loh, kok Filipina dan Malaysia menentang? Kira-kira ada apa dengan Federasi Malaysia? Pertama, alasan dari Filipina menentang didirikannya Federasi Malaysia adalah karena wilayah Sabah. Wilayah Sabah menurut orang Filipina atau bangsa Filipina pada saat itu merupakan wilayah dari kerajaan Sulu secara histori. Jadi sebenarnya menurut orang Filipina, Sabah itu adalah menjadi wilayah mereka karena secara histori merupakan bagian dari Kesultanan Sulu. Tapi kemudian ada apa yang menjadi alasan daripada Indonesia menentang Federasi Malaysia pada saat itu? Ternyata Indonesia menganggap pada saat itu ketika berdirinya Federasi Malaysia, maka secara tidak langsung ini menjadi sebuah penguatan neokolonialisme Inggris di Asia Tenggara pada saat itu. Jadi tujuannya adalah untuk melindungi kekuatan daripada kolonialisme Inggris di Asia Tenggara. Wah, tentu ini sangat berbahaya kan? Makanya Indonesia dalam hal ini Soekarno pada saat itu menentang keras berdirinya Federasi Malaysia. Kenapa? Karena ini juga pasti mengisyaratkan bahwasanya akan menghalangi daripada gerakan revolusi yang ada di Indonesia. Baik. Anak-anakku sekalian, mari kita lihat bagaimana kronologi daripada terjadinya konfrontasi atau puncak dari konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Yang pertama, di tanggal 16 September 1963, di mana pada saat itu Perdana Menteri dari Malaysia memproklamirkan berdirinya Federasi Malaysia. Tapi tahukah kalian anak-anak, sebelumnya itu sudah ada perjanjian daripada Mapildo atau Malaysia, Filipina, Indonesia, di mana Filipina dan Indonesia pada saat itu sepakat dalam hal apa? Sepakat bahwasanya mereka akan setuju didirikannya Federasi Malaysia dengan syarat bahwa negara-negara seperti Sabah, Sarawak juga setuju untuk bergabung dalam Federasi Malaysia. Tetapi apa yang terjadi? Ketika PBB ditugaskan untuk mengawal ketat proses itu, belum selesai Dewan PBB pada saat itu melaksanakan tugasnya, PM daripada Malaysia pada saat itu sudah memproklamirkan berdirinya Federasi Malaysia di 16 September 1963. Tentu ini membuat reaksi keras daripada pihak Indonesia termasuk Insinyur Soekarno pada saat itu, di mana tidak menunggu lama. Di keesokan harinya yaitu pada tanggal 17 September 1963, Soekarno melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Dan selanjutnya juga mengeluarkan sebuah komando di tanggal 3 Mei 1964 yang dikenal dengan istilah Dwi Korah. Apa saja isi dari Dwi Korah? Pertama, bagaimana Indonesia harus memperkuat barisan dan kekuatan revolusinya. Kemudian yang kedua, bagaimana pada saat itu kita membantu bagaimana wilayah-wilayah seperti Sabah, Sarawak, Singapura, kemudian ada Brunei mampu untuk memerdekakan diri dan kemudian menggagalkan berdirinya negara boneka Malaysia. Kenapa? Karena ada pengaruh Inggris yang ada di sana. Kemudian anak-anakku sekalian, ternyata dalam proses konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia ini, pada saat itu Malaysia juga mendapatkan tawaran bagaimana dia menjadi anggota tidak tetap dalam Dewan Keamanan PBB. Apa yang terjadi? Tentu ini juga merupakan sebuah ancaman dan kemudian hal yang tidak menentu yang kemudian mendapatkan reaksi negatif dari Insinyur Soekarno pada saat itu. Maka apa yang dilakukan pada saat itu? Insinyur Soekarno menentang. Tetapi ternyata penentangan tersebut tidak berhasil, ditandai dengan pada tanggal 7 Januari 1965 Malaysia dinyatakan menjadi anggota tidak tetap Dewan PBB. Jadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dan ini membuat reaksi daripada Insinyur Soekarno pada saat itu mengeluarkan ultimatum dan akhirnya terbukti bahwasanya Indonesia menyatakan diri keluar dari PBB. Anak-anakku sekalian, Indonesia lah yang merupakan negara pertama dan satu-satunya negara yang dalam catatan sejarahnya
pernah keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan kemudian ini disusul dengan diadakannya demonstrasi di Malaysia, di mana orang Malaysia pada saat itu kecewa dengan sikap Insinyur Soekarno. Tapi yang menjadi reaksi besar daripada Insinyur Soekarno pada saat itu, karena pada saat orang atau bangsa Malaysia melakukan demonstrasi, mereka menginjak-injak lambang daripada negara Indonesia. Maka tidak menunggu waktu lama, berpidatolah Soekarno pada saat itu dengan temanya Ganyang Malaysia. Bagaimana kita melakukan perlawanan terhadap Malaysia yang sudah menginjak-injak lambang daripada negara kita. Baik anak-anakku sekalian, mari kita lanjut dulu pada proses berlatih. Jadi mari berlatih. Nah, di sini Bu Guru sudah memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu terkait perhatikan telaah. Jadi kita akan menelaah ya. Perhatikan telaah kebijakan politik luar negeri berikut ini. Anak-anakku sekalian, satu tips yang Bu Guru berikan ketika mendapati soal yang serupa, maka jangan habiskan waktu kalian untuk membaca butir-butir yang disiapkan di atas. Tetapi cari dulu apa yang diinginkan oleh soalnya. Jadi kita fokus dulu dari data di atas yang merupakan kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Jadi maunya soal adalah kebijakan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin itu yang mana? Ya, jadi mari kita telah satu-satu. Atau sebelumnya kalian juga bisa menuangkan jawabannya di kolom chat ya seperti biasa. Nah, tapi mari kita analisis atau telah satu persatu. Yang pertama, membagi-bagi kekuatan dunia menjadi NEVO dan OLDEVO. Apakah ini merupakan salah satu kebijakan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin? Ya, benar. Jadi ini termasuk. Kemudian yang kedua, membentuk poros Jakarta, Peking, Phnom Penh, dan Moskow. Apakah ini termasuk? Ya, benar. Ini juga termasuk. Kita checklist ya. Kemudian yang ketiga, menjadi penggagas berdirinya ASEAN. Benar tidak? Tidak. Kenapa? Karena yang dibahas dalam demokrasi terpimpin itu bukan ASEAN. Tetapi apa anak-anak? Harusnya adalah gerakan non-blok. Jadi bukan ASEAN ya. Kemudian yang keempat, menjadi anggota PBB yang ke-60. Kurang tepat. Yang kelima, konfrontasi dengan Malaysia. Wah, tentu dong. Ini baru-baru dibahas kan? Jadi termasuk checklist. Jadi jawaban untuk pertanyaan kali ini yang menjadi salah satu kebijakan politik luar negeri yang ada pada masa demokrasi terpimpin adalah 1, 2, dan 5. Benar. Jadi kita harus memilih option A atau alpha. Ada yang sama jawabannya? Terima kasih. Kemudian responnya anak-anak hebat. Bagaimana kakak operator? Apakah sudah ada yang raise hand? Yang mau bertanya mungkin pada kesempatan kali ini? Iya, jadi di kolom chat Bu Guru sudah lihat ada beberapa yang masuk. Wah, ternyata ada dari sekolah Bu Guru juga ya. Halo, SMA 11 Luhut Timur. Ada juga dari Bone ya. Nah, mungkin siswa-siswa kami yang ada di Bone mau bertanya? Bisa anak-anakku sekalian? Belum ada ya kakak operator? Baik, kalau begitu kita lanjut lagi. Salah satu faktor yang mendorong pemerintah Indonesia memilih keluar, perhatikan tadi ya, memilih keluar sebagai anggota PBB pada tanggal 7 Januari 1965 adalah, mari telah baik-baik. Apakah A, PBB dianggap lebih berpihak kepada Belanda? B, keanggotaan PBB lebih banyak diisi oleh keanggotaan atau orang-orang OLDEVOS. Kemudian C,
bagaimana Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB? Kemudian D, PBB tidak membantu bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Kemudian opsi E, PBB belum menunjukkan hasil kerja yang maksimal dalam menciptakan perdamaian dunia. Wah, kira-kira jawabannya yang mana ya? Guru lihat dulu deh di kolom chat. Wah, sudah ada yang menjawab C, Bu Guru C. Ada yang lain mungkin jawabannya anak-anakku sekalian? Ada yang lain? Ayo berani beda? Tetapi tetap bertanggung jawab ya, sesuai dengan kenapa kalian memilih opsi itu. Ada yang lain? Wah, ternyata semuanya anak hebat. Karena kenapa? Yang menjadi jawaban paling benar untuk pertanyaan ini betul. Jawabannya adalah C, yaitu karena Malaysia pada saat itu terpilih sebagai anggota tidak tetap dalam Dewan Keamanan PBB. Oke, next. Selanjutnya, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya, yaitu pada 1965 Indonesia resmi keluar. Next. Ya. Terkait masalah pertanyaan NEVO dan OLDEVO, yang dikatakan bahwa merupakan gagasan politik Presiden Soekarno yang disampaikan pertama kali dalam KTT, Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok di Beograd, itu di mana itu? Di Yugoslavia, tahun 1961, di mana menurut Soekarno, yang dimaksudkan dengan negara NEVO adalah A, kelompok negara yang baru merdeka dan ingin menjajah negara-negara lain. Tadi diperhatikan ya anak-anakku, apa yang menjadi ciri daripada OLDEVO dan NEVO. B, kelompok negara maju dan memiliki kepribadian bangsa yang mantap dan kuat. C, kelompok negara maju yang ingin menguasai perekonomian negara bekas jajahan. D, kelompok negara bekas jajahan yang masih berjuang menegakkan kedaulatan bangsanya. Kemudian E, kelompok negara yang baru merdeka dan masih berjuang membentuk kepribadian bangsa. Kira-kira jawabannya yang mana ya anak-anak sekalian? Ada yang bisa jawab? Oke, Bu Guru tunggu lagi di kolom chat. Ada respon? Ya, benar sekali. Jadi jawabannya adalah EKO, yaitu kelompok negara yang baru merdeka dan masih berjuang membentuk kepribadian bangsanya. Anak-anakku sekalian, kenapa harus menjawab E? Karena dari kata NEVO, new berarti negara yang baru merdeka. Kemudian kenapa tidak pilih D, Bu Guru? Karena di sini ada kata masih berjuang menegakkan kedaulatan bangsanya, berarti belum merdeka dong. Berarti jawabannya harus E. Baik anak-anakku sekalian, melihat waktu yang sudah deadline, Bu Guru sudahi dulu ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih anak-anakku sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap maju dalam belajar sejarah. Karena ingat, sejarah bukan tentang hafalan, tetapi bagaimana kita memaknai peristiwa yang telah berlalu. Mengambil nilai-nilai dan menjadikannya pelajaran untuk menapaki kehidupan kita saat ini dan masa yang akan datang. Baik anak-anakku, Bu Guru tutup dengan salam Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.